ini baraya yang disebut kaca-kaca menurut kesepuhan tadi, pintu gerbang masuk kalau jalan dari bawah mungkin setelah masuk pintu atau kaca-kaca mungkin nanti akan dipertemukan dengan makam Syekh Torak ya. Oh itu, ini adalah makam ketiga kalau diurutkan di bawah. Makam sebelah dalam Kubu Kandang Sakti. Mungkin semakin mendekati ke makam utamanya kan ya. Ini perlu beliau tahu, ini salah satu dari 8 makam mungkin yang bersangkutan dengan makam utama. Ini makam sembah dalam Kubu Kandang Sakti. Walaupun coba diperlihatkan, bisa mungkin masuk ke dalam, dah. Ini terbuka sebetulnya. Coba. Ini adalah lokasi makam kesepuhan kedua. Ini sebetulnya pohon kayu yang dibungkus dengan kain hijau. Sebetulnya kalau siang, sebetulnya kelestarian alam di sini masih benar-benar dijaga, bahkan terjaga sampai sekarang.
Ini makam yang ketiga dari bawah, makam Sumedang Kuwu Kandang Sakti. Mungkin kita sambil melanjutkan. Gitu. Ini makam kesepuhan yang menurut kesepuhan tadi yang ada cerita dengan kesepuhan utama Syekh Sunan Rahmat Suci, ada yang disebut Prabu Kian Santang. Ini menurut kesepuhan yang punya cerita khusus. Ini makam sembah dalam pager jaya, wallahu alam, nanti kita dengar saja ngaguar cerita kesepuhan supaya baraya apa gitu cerita menurut kesepuhan tadi, termasuk yang memandu tadi di antara keturunan kesepuhan yang bernama sembah dalam pager jaya. Mungkin bisa diperlihatkan makamnya kasih ke baraya biar tidak penasaran. Ini makamnya, jadi mungkin bukan apa, akan saya terus mengingatkan, mungkin kalau berziarah ke sini mungkin ada yang sudah tahu, ada yang mungkin masih kurang tahu juga. Ini makam sembah dalam pager jaya yang menurut kesepuhan ada cerita bahkan kalau yang lain menurutnya tidak ada cerita, tapi yang kesepuhan ini ada cerita dengan kesepuhan Syekh Sunan Rahmat Suci. Nanti mungkin kesepuhan sudah menunggu di atas bakal ngaguar saha ya anu sebetulnya gitu, mungkin kanggo tambahan pengetahuan buat baraya di mana saja berada. Sambil berjalan mungkin hampir mendekati, mungkin nih sudah hampir mendekati ke makam utama. Lumayan ya Kangnya. Ini mungkin hampir mendekati, ini puncak, sudah mau mendekati ke puncak kayaknya. Jadi berarti cuma empat makam ya yang menurut catatan, padahal berarti yang ini ada di sisinya di atas, sembah dalam Serapan Agung, sembah dalam Khalifah Agung, sembah dalam Marajaya Suci, berarti semua itu ada di atas ya. Mungkin nanti sambil dengan kesepuhan ngobrol-ngobrol di sana sambil berjalan, hampir mungkin tinggal menghitung tangga. Sudah sampai hitung 1, 2, 3, sudah sampai ke tujuan. Bahkan selamat sampai tujuan, selamat ketika kembali dari tujuan dengan membawa penuh keberkahan. Bisa diperlihatkan ke bayat mungkin. Sudah masuk ke lokasi utama, mungkin mengikuti sepuh katanya permohonan dulu. Kita tunggu kesepuhan yang lain di dalam. Masih ke itu. Inilah makam Syekh Sunan Rahmat Suci, makam utama. Inilah makam utama. Alhamdulillah kita sudah ada di dalam, bahkan sudah bertahu dengan kesepuhan. Sekarang kita akan mungkin ngobrol-ngobrol sambil mendengar cerita tambihan panglapis di suara panggilan dan cerita-cerita terus yakin arumnya saha kesepuhan salaresna. Mungkin ngobrolnya kayak di luar sana kesepuhan. Video yang bisa dibuka
setiap 1 tahun sekali minimal beraya tahu ini tempat pusaka kesepuhan yang ada di tempat ini masih bisa sambil diperlihatkan. Nah, maaf ini sebetulnya tidak bisa dibuka sendiri supaya beraya tahu saja. Coba mungkin ketua dibuka kan buka ini paling dia lah 2 makam buka sahabat Kang Cecep Mandala, mungkin ini tadi makam yang keempat yang disebutkan tadi yang berada di puncak Syekh Rahmat Gunung Suci. Apa ini bisa terbuka Sebelah kanan saya dan sebelah singkapkan dari kiri saya ada 2 makam lagi yang tadi disebutkan di bawah. Di sini ada 4 makam. Ini 4 makam di sini berdampingan dengan makam Syekh Rahmat Gunung Suci atau yang dikenal dulu Prabu Kian Santang. Nah, setelah beliau masuk Islam, namanya diganti menjadi Syekh Rahmat Gunung Suci. Ini makam yang keempat, sembah dalam Serpong Agung, sembah dalam data ini. Nah, kami di sini bersama kuncen dari makam Syekh Rahmat. Beliau yang menunjukkan makam yang 4 tadi yang dibahas di bawah. Mungkin sekian. Nah, ini barang mungkin aula makam kodok yang kondisinya sangat apa? Kalau sekarang kondisinya sangat mungkin kalau melihat sudah apa? Pintunya juga sudah jebol. Ini bisa mungkin menurut semuanya tempat perkumpulan mungkin walau alam dah kalau masalah aula, kalau aula mungkin tempat perkumpulan, cuman kondisinya sekarang sangat apa kelihatan perlu renovasi yang mungkin membutuhkan biaya juga kelihatannya. Yang barusan kan dari pemberontakan kesepuhan itu sebetulnya tempat penyucian atau pembersihan pusaka ketika itu yang mungkin 1 tahun sekali antara malam 12, 13, 14 nanti kita ngobrol dengan si Bapak, mungkin itu obrolan kesimpulan dari pemberangkatan niat ziarah ke tempat yang sering mungkin Kang Cecep sampaikan. Mungkin nanti si Bapak Kesepuhan yang tadi nanti akan memperjelas tentang tujuan ziarah yang sebetulnya, bahkan itu mungkin Kang Cecep juga sering menyampaikan bahwa ziarah itu mungkin satu tadi, mungkin nanti si Bapak untuk lebih jelasnya. Bahkan kita kembali mungkin ke tempat, sebenarnya itu tempat inti sebetulnya menurut Kesepuhan tadi mungkin Baraya tahu ruang pusaka sudah diperbolehkan, cuman sekarang mohon maaf menurut Bapak itu tidak bisa dibuka, itu ada waktu tertentu, termasuk ada penyucian, pembersihan pusaka, bukan pusaka sih sebetulnya. Pusaka itu sebetulnya disebutnya yang lebih pasnya mungkin barang peninggalan beliau, jadi barang yang peninggalan yang bersejarah, mungkin nanti bisa di ya didengar langsung dari si Bapak. Mungkin tujuan disebut ngamulutkeun nantilah untuk lebih lengkapnya Kesepuhan yang akan memperjelas. Jangan sampai perfitnahan hampir sama, bahkan satu makam yang dikeramatkan dijadikan satu alat seolah-olah disulmiti dengan niat ziarah, tapi tujuan menduakan Allah. Untuk lebih lengkapnya sambil nanti Kang Cecep menyimpulkan, kita kembali ke tempat itu sebetulnya tempat inti. Kita kembali ini memperlihatkan aula makam suci. Tempat inti. Kalau siang sebetulnya ini ada Cai Kahuripan sih, cuma jaraknya dari sini cukup lumayan jauh. Berhubung malam juga ini waktunya
saya tidak mungkin diperlihatkan. Tempatnya, Pak. Ini yang tadi sebetulnya ini tempat yang barusan saya coba. Ini sebenarnya tempat inti, tempat inti. Di sini biasa acara ritual menurut Bapak. Ritual. Ini sebenarnya tempat inti ya Pak, tempat yang dimana saya jauh sekali. Yang disebut tadi pusaka orang peninggalan mungkin ditaruhnya di sini ya Pak, disimpannya. Mungkin untuk lebih jatuh kita ngobrol lagi dengan Bapak. Kita semua yang ada kait keturunan dengan Syekh Sembah dalam Jaya Pager Jaya ya Pak.